Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video yang kedua ini, kita akan melanjutkan bahasan kita yang lalu. Yang lalu kita sudah mempelajari yaitu jenis-jenis perpindahan panas, perpindahan konduksi, perpindahan konveksi, dan juga perpindahan secara radiasi. Sekarang kita masuk bagaimana menghitung laju aliran panas secara konduksi. Laju aliran panas dilambangkan dengan Q dot. Artinya apa? Jumlah energi panas yang mengalir setiap detiknya atau setiap satuan waktunya. Panas yang mengalir zaman dahulu diperkirakan orang bahwasanya panas itu adalah suatu zat yang tidak kelihatan. Mereka menyebutnya zat tadi adalah kalorik. Memang kalau kita lihat sifat-sifat mengalirnya panas ini mirip sekali dengan mengalirnya zat. Misalkan air yang mengalir misalkan. Ini mirip sekali. Di mana air mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Demikian juga panas yang mengalir itu dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Maka dalam perhitungan berapa kecepatan laju perpindahan panas ini, kita bisa menganalogikan dengan aliran air. Nah, kita mulai. Berapa laju air yang mengalir? Nah, ini tergantung dari berapa beda ketinggian air di sini. Kalau ketinggiannya sekian, maka alirannya akan pelan. Tapi apabila kita tinggikan, perbedaan ketinggian air semakin tinggi, maka kecepatan aliran akan semakin cepat. Demikian juga panas, maka semakin besar perbedaan temperaturnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kalau dalam air ini adalah perbedaan ketinggian air. Kalau dalam panas adalah perbedaan panas antara titik sini dengan titik sini. Semakin tinggi perbedaan antara keduanya, maka aliran akan semakin cepat. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran panas adalah perbedaan temperatur dari dua titik. Terus apa lagi yang mempengaruhi kecepatan aliran? Kita lihat kalau air mengalir, saluran kecil sama saluran besar, tentu akan lebih cepat saluran besar. Demikian juga laju aliran panas, apabila penampangnya ini lebih besar, luasan yang dilalui ini lebih besar, maka panas yang mengalir akan lebih cepat. Sehingga luasannya semakin besar, laju aliran panas akan semakin cepat. Apalagi yang mempengaruhi? Panjang. Nah, kita lihat, kalau air mengalir melalui panjang pipa yang kecil, tentu lebih cepat dibandingkan pipanya panjang. Demikian juga aliran panas. Maka semakin panjang saluran yang dilalui, kecepatannya akan semakin turun berkebalikan. Jadi, panjangnya semakin tinggi, semakin panjang, maka alirannya akan semakin pelan. Nah, di sini dirumuskan ini adalah dx perbedaan x, perbedaan posisi di sini. Ini adalah panjang. Jangan bingung, dx ini adalah sama dengan L, ini panjang. Oke. Apalagi yang mempengaruhi? Nah, kita dahulu mungkin pernah diajak main-main waktu di SD. Suatu batang yang terbuat dari bahan yang berlainan. Ketika ujungnya dipanaskan, maka akan mengalirkan panas sesuai dengan kecepatan lain-lain. Sesuai dengan jenis bahan tadi. Bahan yang berbeda tentu kecepatannya berbeda. Misalkan di sini ada besi, kaca, kayu, sama aluminium. Kita coba kita tempeli dengan
lilin misalkan. Maka lilin yang di aluminium jatuh terlebih dahulu, disusul dengan besi, terakhir adalah kaca. Sedangkan kayu sangat lama sekali, bahkan bisa-bisa kayunya terbakar duluan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, bahan ini mempengaruhi kecepatan aliran. Nah, setelah diteliti, uji coba, maka ditemukanlah berapa besarnya konduktivitas dari suatu bahan. Itu dilambangkan dengan K. Ini adalah konduktivitas dari bahan tersebut. Semakin tinggi konduktivitasnya, maka kecepatan aliran panas akan semakin cepat juga. Oke. Berapa besarnya konduktivitas? Ini berdasarkan percobaan, tidak bisa dihitung. Nah, di sini ada tabel pada suhu ruangan, temperatur ruangan. Maka kita lihat di sini ada beberapa K, nilai dari K. Konduktivitas termal dari suatu bahan. Aluminium 237 misalkan. Nah, ini iron, besi ini 80. Jadi lebih cepat aluminium. Merkuri dalam bentuk liquid, cairan 8. Gelas, kaca 0,78. Brick, batu bata atau dinding 0,72. Ini dalam temperatur kamar. Kalau temperaturnya berubah, apa ini berubah? Berubah juga. Tapi nanti saja kita bahas. Oke. Yang jelas, konduktivitas suatu bahan mempengaruhi kecepatan dari laju aliran panas. Oke. Sehingga dapat kita rumuskan dari seluruhnya tadi, kecepatan laju aliran panas adalah konduktivitas suatu bahan dikalikan luas, karena semakin luas maka semakin cepat. Kemudian perbedaan panas antara T1 sama T2. Semakin tinggi perbedaannya maka semakin cepat. Kemudian dx. Dx adalah panjang sini, x2 min x1 atau panjang dari batang ini. Semakin panjang maka semakin kecil, karena berkebalikan maka kita taruh di bawah. Pembagian. Ya, rumusnya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat delta T itu apa toh? Perbedaan T itu adalah T2 min T1. T2 min T1. Sedangkan dx adalah x2 min x1. Tempatnya harus sama, 2 di sini, x-nya juga sama. Maka kalau kita perhatikan, T2 akan selalu lebih kecil daripada T1. Sehingga apa? T2 min T1 jadi minus. Delta T jadi minus. Padahal kecepatan yang kita harapkan bukan minus. Maka kita tambahkan dengan minus di sini. Rumusnya jadi minus di sini supaya ini bernilai positif. Akhirnya rumus yang kita dapatkan kecepatan dari aliran panas konduksi adalah min K kali A delta T per dx. Oke, ini diingat-ingat. Bagaimana? Ini yang kita pakai untuk menyelesaikan berbagai macam masalah untuk mencari kecepatan aliran panas secara konduksi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, supaya lebih paham, coba kita masuk ke latihan. Contoh soal. Dinding rumah mempunyai luas 50 meter persegi. Jadi luasnya adalah 50 meter persegi, sangat luas sekali. Bagian luar dinding rumah di sini mempunyai temperatur 60 derajat Celcius. Sedangkan bagian dalam dinding rumah mempunyai temperatur 20 derajat Celcius. Di sini 20 derajat Celcius. Konduktivitas termal dinding adalah 0,72 watt per meter derajat Celcius. Karena ini adalah energi, maka satuannya tetap watt. Berapa jumlah energi? Dalam joule. Bisa juga kita
mendefinisikan dengan kalori per detik bisa juga, atau joule per detik bisa. Joule per detik adalah watt, sama saja. Oke. Di sini konduktivitas termalnya adalah 0,72 watt per meter derajat Celcius. Jika ketebalan dinding 25 cm, ingat di sini ketebalannya, karena alirannya ngalir ke sana, maka ini sebagai panjang, dx adalah 25 cm. Berapakah cepat rambat kalori yang melalui dinding tersebut? Nah, yang di sini berapa kecepatan? Oke, coba silahkan dikerjakan dulu. Nah, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan diketahui A luasnya adalah 50 meter persegi. Kemudian T1 di sini adalah 60 derajat Celcius. T2 20 derajat. K 0,72, dx 0,25 meter, satuannya kita samakan. Yang tadinya cm dirubah jadi meter. Ditanya Q dot atau kecepatan aliran panas. Bagaimana penyelesaiannya? Kita masukkan ke dalam rumusnya lagi. Rumus ini kita pakai terus. Min K kali A delta T per dx. Nah, sekarang kita masukkan. K-nya kita masukkan, A-nya kita masukkan, delta T-nya T2 min T1. Nah, jadinya masuk seperti ini. Ini dx-nya kita masukkan. Maka kita hitung hasilnya adalah 5.760 watt atau 5.760 joule per detik. Ya, memang perbedaan suhunya tinggi dan kemudian luas dindingnya sangat luas. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Demikianlah bagaimana cara menghitung konduksi. Nah, kita akan membahas lagi, yaitu bagaimana menghitungnya itu dengan metode analogi rangkaian listrik. Nah, ini sangat menarik karena mengapa? Sifat-sifat dari aliran panas mirip dengan aliran listrik. Kalau sudah kita analogikan, nanti rumus-rumus dalam rangkaian listrik bisa kita terapkan dalam perpindahan panas. Apa itu hukum Ohm, hukum KCL, KVL, hukum Thevenin, dan lain-lain sebagainya, jembatan Wheatstone sekalipun, nanti bisa kita terapkan dalam perpindahan panas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahannya.